Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia, kata Rasul, ada segumpal daging. Wa idza saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah diri kita, baiklah perbuatan kita. Sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah diri kita dan buruklah perbuatan kita. Ala wahiyal qalbu. Yang mana segumpal daging tersebut adalah hati, al-qalbu. Salah satu tujuan dari ibadah puasa adalah melatih diri kita untuk bisa menyucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit batin. Karena Imamul Ghazali Hujjatul Islam membagi dua penyakit tersebut. Ada penyakit lahir dan ada penyakit batin. Perbedaan penyakit zahir dan batin kata Imamul Ghazali, yakni penyakit zahir biasanya yang lebih tahu adalah orang yang sakit. Orang lain tidak tahu. Namun penyakit batin ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Biasanya orang lain lebih tahu daripada orang yang kena penyakit batin. Yang mana penyakit lahir dan mana penyakit batin tersebut? Penyakit zahir seperti penyakit-penyakit medis, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, dan termasuk juga corona. Nah, yang mana contoh penyakit batin? Penyakit batin adalah penyakit-penyakit hati seperti iri atau dengki, hasad, kikir, ria, ataukah dia menyombongkan diri di hadapan saudaranya, memiliki sifat sombong, itu adalah penyakit batin. Perbedaan yang kedua kata Imamul Ghazali Hujjatul Islam, biasanya orang lebih sibuk mencari yang namanya obat di saat ia kena penyakit zahir. Tetapi di saat dia kena penyakit batin, dia tidak sibuk mencari obatnya. Kena penyakit zahir, misalnya kanker, tumor, dia cari obatnya sampai luar negeri. Namun di saat dikena penyakit batin, dia biasa-biasa saja. Yang ketiga perbedaannya, kalau penyakit zahir hanya merusak dunia saja. Karena penyakit tumor, kanker misalnya, ataukah corona, akhirnya dia meninggal dunia. Namun tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Tidak ada penghuni neraka ditanya, kenapa masuk neraka? Karena corona malaikat, tidak ada hubungannya. Namun penyakit batin berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena di dunia dijauhi oleh saudaranya dan di akhirat neraka tempatnya. Orang yang sombong di hadapan saudaranya, kata Rasul, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri aw kama qala Nabi. Orang yang memiliki sifat sombong sebesar biji zarah dalam hatinya tidak akan masuk surga, kata Nabi. Nah, sedikit yang saya ingin singgung ini dalam kesempatan ini penyakit batin kikir. Kenapa? Karena insya Allah besok kita merayakan yang namanya hari kemenangan. Salah satu tujuan dari ibadah puasa, bagaimana hati ini terketuk untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kita setelah merasakan lapar dan haus. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga butuh yang namanya santunan kita. Tentunya kita tidak mau di saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan makanan yang enak, dengan makanan yang serba nikmat, ternyata masih ada tetangga kita, masih ada anak saudara kita kaum muslimin muslimat yang kelaparan di Hari Raya Idul Fitri. Bahkan ada anak yang mendatangi kuburan orang tuanya, mendatangi pusaran orang tuanya, seakan-akan belum bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menangis, meratap di atas kuburan tersebut dan berharap sekiranya orang tuanya masih hidup, dia tidak akan merasakan kelaparan seperti yang dirasakan sekarang ini. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Fitri kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita sehingga semua bergembira di Hari Raya Idul Fitri karena santunan dari saudara-saudara kita yang memiliki yang namanya kelebihan rezeki. Ingat, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sebaliknya orang yang kikir jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan yakinlah dengan sedekah kita, kata Nabi, innamas shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sungguhnya sedekah itu, kata Nabi,
dapat menolak 70 pintu bala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam bala bencana dengan berkah sedekah kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.